Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Gunung Merapi lontarkan abu vulkanik setinggi 1000 meter. Terperosok ke lubang, minibus berpenumpang terguling di kilo 44. Kapalo Banda Taram di 50 kota menjadi tempat wisata favorit keluarga di masa liburan. Lokasi wisata Kapalo Banda Taram di 50 kota memiliki keindahan yang begitu alami, sehingga menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan berkunjung ke tempat itu. Meskipun tempatnya jauh dari keramaian dan tersembunyi, namun tetap menjadi destinasi favorit untuk mengisi liburan bersama keluarga. Kapalo Banda Taram merupakan danau irigasi yang berfungsi mengairi perkebunan di kawasan tersebut. Tempat ini sebelumnya tidak pernah dilirik oleh wisatawan, mengingat akses menuju lokasi relatif jauh. Banyaknya hasil foto di sekitar kawasan Kapalo Banda Taram yang diunggah di media sosial membuat masyarakat penasaran, sehingga mereka ingin menikmati keindahan alamnya. Tempat ini begitu nyaman, sangat pas untuk bersantai dengan membawa keluarga maupun teman-teman. Kapalo Banda Taram dikelilingi bebukitan dengan udara yang sejuk. Destinasi ini memiliki berbagai wahana bermain yang begitu menyenangkan, seperti rakit bambu. Dengan rakit ini, Anda bisa mengelilingi danau sesuka hati. Bahkan bisa berenang atau bermain di air sungai yang dangkal dan jernih. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati hutan pinus yang mengelilingi kawasan tersebut. Ini tempatnya nyaman, terus bagus. Apalagi kalau airnya besar ikut berenang. Pokoknya sekarang udah bagus. Tadi saya keliling tadi ada tempat sholat, ada tempat wudhu udah bagus. Terus tempat istirahat, tempat apa udah banyak sedia. Sekarang ini udah 5 bulan ke sini gitu. Kemarin masih susah, sekarang udah bagus sekali gitu, jauh perubahannya gitu. Wisatanya ramah lingkungan, bersih, dan ada airnya, estetik lah intinya Bang, bagus untuk dikunjungi. Wisatawan juga ramai di sini, dan juga di sini tidak mahal-mahal lah Bang, rakitnya juga cuman 25.000 satu rakit, dan banyak juga permainan anak-anak di sini. Saat musim liburan, Kapalo Banda menjadi destinasi wisata favorit. Para perantau atau wisatawan lokal maupun luar daerah memadati objek wisata yang fungsi sebenarnya saluran irigasi yang dikemas menjadi objek wisata yang menarik. Bila Anda ke 50 kota, silakan singgah ke Desa Taram untuk menikmati wisata alam Kapalo Banda. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Polresta Bukit Tinggi menerima laporan warga terkait kasus penipuan pengadaan makanan, program makan bergizi gratis yang mengatasnamakan Kodim 0304 Agam melalui salah satu usaha jasa boga di kota itu. Aksi penipuan pengadaan makanan program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terjadi di Bukit Tinggi. Tidak tanggung-tanggung, pelaku yang mengaku bernama Didik Haryanto menipu korbannya untuk menyediakan makanan itu. Aksi penipuan terungkap saat korban mendatangi markas Kodim 0304 Agam untuk mengonfirmasi pesanan nasi kotak. Namun, pihak Kodim sama sekali tidak melakukan pemesanan apapun, apalagi berkaitan dengan program makan bergizi gratis. Dandim 0304 Agam menerangkan bahwa pihaknya hingga kini
belum menerima perintah untuk melaksanakan program pengadaan makan bergizi gratis dari pemerintah pusat di Bukit Tinggi. Modus pelaku melakukan aksinya dengan cara membuat surat penawaran yang mengatasnamakan Dandim 0304 Agam dengan tanda tangan dan cap yang berbeda untuk melakukan pesanan kepada pihak jasa boga dengan total anggaran Rp123 juta. Penipu mengirimkan surat penawaran hanya dengan komunikasi lewat aplikasi media sosial. Sedangkan pihak jasa boga belum pernah melakukan tatap muka dengan pelaku. Korban percaya kepada pelaku karena dari foto profilnya mengenakan seragam tentara. Kerugian kurang lebih 42 juta. Hari ini sedang diproses lebih lanjut, kami salurkan ke Polresta Bukit Tinggi karena ini mencatut nama Kodim, kemudian kebetulan di situ juga dicantumkan nama saya dengan modus berita telepon, kemudian mengirimkan foto pemesanan atau order terkait dengan sejumlah bahan pokok makanan. Kerabat korban menuturkan bahwa pelaku telah meminta korban mentransfer uang untuk pengadaan ikan dan daging kaleng senilai Rp42.300.000 ke rekening sebuah bank milik pemerintah. Korban juga mentransfer uang sebesar Rp6 juta untuk pembelian 150 nasi kotak. Pertama orang ini telepon ke sama Mbak Odi, pesan nasi kotak buat Kodim. Terus habis itu dia tanya makanannya kornet, ikan kalengnya. Kita kan nggak punya itu program itu. Jadi dia tawarkan ikan tuh lagi ke rumah ke Mbak Uli. Terus dia ngebet, suruh ngambil ini, nanti dia pesan lagi gitu. Habis itu dia udah pesan 150 untuk hari ini, suruh antar ke sini. Nah, terus habis itu dia telepon lagi, suruh kirim duit untuk beli kornetnya atau beli ikan kalengnya. Saat ini Polresta Bukit Tinggi tengah menyelidiki pelaku penipuan yang mengatasnamakan Kodim Agam untuk pengadaan makanan program makan gizi gratis itu. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Tingginya permintaan ikan air tawar di tengah masyarakat membuat pemuda dan tokoh masyarakat di Nagari Jambak Selatan, Kecamatan Luhak Nanduo, Pasaman Barat, memanfaatkan saluran irigasi untuk tempat berbudidaya ikan air tawar. Berbagai macam ikan air tawar yang dibudidayakan, seperti ikan nila, ikan mas, dan ikan gariang. Ikan-ikan itu berkembang biak dengan baik di aliran irigasi Batang Ampu, Nagari Jambak Selatan, Pasaman Barat. Ikan air tawar ini dibudidayakan oleh puluhan pemuda dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani ikan karamba Taman Kayangan. Mereka mulai membudidayakan ikan air tawar karena kurangnya suplai ikan air tawar di Pasaman Barat. Menurut Samsiwan, selaku Ketua Kelompok Tani Ikan Keramba, saat ini kebutuhan ikan air tawar di Pasaman Barat mencapai 2 ton per hari. Selama ini sebagian besar dari kebutuhan itu masih didatangkan dari luar daerah Pasaman Barat. Melihat peluang itu, dia bersama tokoh masyarakat dan pemuda lainnya berinisiatif memanfaatkan saluran irigasi yang kurang terkelola akibat adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan sebagai kolam budidaya di daerah itu. Oh, sangat tinggi. Selama ini kebutuhan ikan air tawar ini ya untuk Pasaman Barat ini lebih kurang 2 ton per hari. Namun selama ini itu kebutuhan itu harus didatangkan dari luar, misalnya dari Kabupaten Agam, Maninjau, dan juga dari Kabupaten Pasaman, dalam hal ini Rao ya, sebagai petani ikan tonsen di sana. Hasil dari budidaya ikan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan ikan air tawar skala lokal, sehingga bisa menstabilkan harga pasar. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Baik Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Sampai di siko dulu pertemuan awak untuk Hariko. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Basuh balik awak bisu hari.
Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.